apa yang gue targetkan itu tercapai gitu, bisa jadi tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ketika dia masuk ke BCA, dia dipaksa lu harus kerja tim, lu harus support tim lu gitu. Dianya menderita kan pasti kan. Benar, Sementara betul. di BCA timnya juga gila nih orang buat nyampe target, dia berani makan nasabah gue gitu misalnya ya. Nah ujung-ujungnya kan jadi nggak matching gitu. Nah jadi yang pertama itu udah pasti enggak, karena culture itu nomor satu sebenarnya. Yang kedua, kompetensinya mepet ya, tapi culture-nya Benar. cocok. Ini yang abu-abu banget sih Oh, sebenarnya sih oke. kalau di proses rekrutmen. Jadi mesti lihat yang namanya sebenarnya tergantung sih melihatnya gini, kompetensi itu kan sebenarnya bisa dikembangkan gitu ya. Eh, Kayak misalnya contoh kompetensi itu ada dua, ada yang lebih ke technical, ada yang lebih ke soft skill gitu ya, Betul, lebih ke betul. soft gitu ya. Kalau untuk yang teknikal kita yakin banget kalau misalnya awalnya dia misalnya contoh IT gitu ya, atau contohnya marketing deh gitu ya, misalnya dia dari jurusan psikologi kayak saya gitu, tapi dimasukinnya ke bagian kredit gitu, yang tugasnya adalah jualan, terus analisa kredit. Di kuliah kan nggak belajar gitu, tapi Betul. kita lihat kayaknya bisa nih anaknya mau belajar gitu. Terus anaknya juga dalam hal menjalin relasi sama orang lain itu luas gitu. Cuman kurangnya dia belum bisa analisa kredit gitu misalnya, belum pernah ada exposure untuk berjualan gitu misalnya. Nah, kita melihat itu bisa dikembangkan lewat proses training, bisa aja kita masukin gitu. Jadi kalau untuk kompetensi-kompetensi yang kita lihat bisa dikembangkan, maka kita akan masukin. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dia itu sebenarnya pinter, maksudnya secara kemampuan teknisnya dia bisa nih analisa kredit, dia dulu kuliahnya di ekonomi, pinter jualan juga, udah punya pengalaman jualan, tapi orangnya ternyata dari lihat soft kompetensinya, eh, daya juangnya kurang gitu. Misalnya, dulu tuh diomelin sama dosen dikit, stres gitu. Kalau Ya. atau misalnya ketemu sama di organisasi gitu ya, ada ketemu sama temennya yang pernah kritik dia, terus ujung-ujungnya dia jadi hilang dari organisasi gitu. Berarti kan nggak tahan sama yang namanya kritikan gitu ya. Nah kita lihat yang seperti itu tuh susah buat dibentuknya, bisa sih, tapi butuh proses yang panjang untuk pembentukannya. Nah sekarang kan kalau ngomongin perusahaan kan kita butuhnya yang ekspres ya, begitu join Benar. paling di training berapa lama, habis itu udah langsung bisa jalan. Yes. Nah yang seperti itu kemungkinan besar akan ditolak gitu sih. Jadi kita akan yang tadi pertanyaan poin yang keduanya itu balik lagi sih, perlu review yang agak panjang gitu ya. Kita melihat apakah ini bisa dikembangkan, apakah ini sangat urgent untuk ada gitu ya. Lebih ngelihat ke situnya sih, untuk memutuskan apakah dia bisa join atau enggak. Oke, jadi memang kedua aspek itu harus balance ya Kak, antara kompetensi dengan culture, karena juga perusahaan nggak mungkin kayak spare waktu yang banyak untuk ngedidik seseorang yang cuma cocok di culture aja ya. Yes, betul, Oke, betul. tuh buat Johannes langsung aja memantaskan diri mulai dari kepo dan culture working-nya BCA kayak gimana, juga kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Nah, aku paling tertarik banget sih kalau ngomongin soal budaya kerja, apalagi budaya kerja di BCA tuh selain teamwork juga kita menemukan service yang prima nih. Aku yakin kita semua setuju bahwa pelayanan BCA tuh merupakan salah satu yang terbaik atau bisa aku katakan terbaik nih Kak di Indonesia. Bahkan jawaban dari sini kayaknya juga setuju nih. Nah, gimana sih Kak cara BCA mengkomunikasikan value dan culture perusahaan hingga ke bottom line? Karena kita lihat tuh, kita masuk bank cuma bawa duit 50.000 sama satpamnya aja udah di-treat kayak nasabah prioritas tuh Kak. Gimana tuh? Waduh, iya ya, satpamnya lebih viral kayaknya ya daripada Bener, ini ya betul karyawannya banget. ya. Jadi Oke. kepo gimana nih cara BCA tuh komunikasi value-nya ke bottom line? Nah, ini poinnya nih. Itu semua tuh dimulai dari proses rekrutmen gitu. Jadi sebenarnya kan kita bisa bilang setiap kandidat itu udah punya bakatnya gitu ya, udah punya Betul. gennya gitu ya. Buat jadi orang yang ramah, buat jadi orang yang helpful, itu tuh semua tuh udah kelihatan sebenarnya di sisi kandidat. Nah, yang dilakukan sama tim rekrutmen, sama saya, sama teman-teman saya adalah kita melihat itu pada saat proses wawancara gitu. Jadi balik lagi ke culture kan tadi. Yang kita lihat adalah kita lihat dulu nih secara culture cocok atau enggak nih. Jangan sampai nanti begitu kalau misalnya dia join, terus dia merusak culture yang ada, yang tadinya BCA dikenal helpful, dikenal Benar. ramah, dikenal nggak membeda-bedakan nasabah, terus ada orang lain yang culture-nya berbeda, ditaruh di satu cabang, ujung-ujungnya jadi merusak culture yang ada gitu. Jadi itu yang poinnya, jadi awalnya banget tuh pasti dari rekrutmennya gitu. Makanya di BCA tuh rekrutmennya sebenarnya terpusat. Jadi meskipun di wilayah, jadi kalau di BCA itu kan ada head office, ada kantor pusat, terus Benar. ada kantor wilayah. Kita punya 12 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Meskipun di kantor wilayah itu ada unit SDM-nya, sumber daya manusianya, tapi untuk proses rekrutmen itu semua akan balik ke pusat. Kenapa? Karena tadi kita tuh yakin dan percaya human atau karyawan itu adalah capital gitu. Jadi adalah modal utamanya BCA sampai dari 1957 sampai dengan 2021 gitu ya, sampai 64 tahun bisa bertahan jadi bank swasta terbesar itu karena salah satunya human capital-nya. Jadi harus dijaga kualitas human capital-nya. Nah, itu ada di tanggung jawabnya tim rekrutmen. Jadi kalau tanya gila gimana ya caranya biar BCA tuh bisa sampai dengan saat ini terkenal dengan service quality-nya. Pertama kita jaga dari proses rekrutmennya. Harus seragam, kualitasnya harus sama. Mau ilham ke cabangnya yang di Aceh, mau ilham ke cabangnya di Papua, mau ke cabang yang di mana tadi Blitar gitu ya. Tadi kan ada peserta yang di Blitar, itu tuh harusnya secara culture-nya tuh mirip. Oh, ini orang BCA nih kayak gini, pasti orang BCA kayak gini. Nah, itu kita jagain dari proses rekrutmennya. Selanjutnya, kita serahkan begitu udah proses rekrutmen kan masuk ke unit kerja. Selanjutnya, PR-nya ada di atasan unit kerja gitu. Makanya atasan pun kita perlengkapi dengan ini loh caranya coaching karyawan. Jadi kalau misalnya nih dia lagi down atau misalnya kita lihat value-nya kok ini lagi melenceng nih, lagi agak kurang pas nih. Nah, itu atasan harus mengarahkan. Nah, itu yang kita terapkan. Jadi atasan-atasan di BCA itu punya bekal, punya talent untuk jadi coach buat timnya gitu. Karena itu yang penting kan. Begitu udah masuk, Ilham kan pasti kenalnya sama atasannya gitu. Betul. Pasti bisa jadi atasan jadi orang tua di kantor kan gitu. Nah, itu tugas atasan. Selain itu ada juga training center-nya BCA yang bertugas untuk terus membuat materi yang baru tentang refreshment value, refreshment culture untuk semua karyawan gitu. Jadi kolaborasi sih sebenarnya gimana bisa servisnya jadi baik itu kolaborasi antar seluruh unit yang ada di BCA mulai dari head office sampai dengan kantor cabang. Gitu. Wah, gila, keren banget nih komitmen BCA untuk kayak mendevelop human capital-nya begitu terasa dan juga kayak millennial friendly banget ya kan, sepertinya budaya kerja di BCA jadi cocok banget nih buat job hunter sekarang yang masih fresh graduate ataupun lagi job seeking, bisa banget untuk berkarir di BCA. Nah Kak, ngomong-ngomong soal topik utama kita hari ini yaitu proses rekrutmen. Nah, kalau di BCA sendiri gimana sih Kak proses rekrutmen dan juga apakah ada program yang emang dikhususkan untuk jenjang fresh graduate? Oke, proses rekrutmen ya. Mungkin cerita sedikit kalau misalnya teman-teman join ke satu perusahaan itu kan channelnya banyak gitu ya. Teman-teman bisa join mulai dari pertama jadi trainee. Trainee itu misalnya dari manajemen trainee kayak di BCA tuh ada yang namanya MDP, Management Development Program. Terus kita juga ada IT trainee. Buat yang IT tuh ada spesifik tuh pelatihannya buat IT. Ada juga misalnya kalau ngomongin trainee itu ada wealth management program. Jadi buat teman-teman yang tertarik investasi, yang memang punya passion di investasi, kita ada sendiri tuh jalurnya buat belajar tentang investasi untuk nanti kerjanya di BCA di tim wealth, di tim investasi. Nah, itu yang pertama. Jadi ada jalur trainee. Yang kedua, ada jalur karyawan tetap gitu. Jadi begitu masuk ke BCA jadi karyawan tetap. Yang ketiga ada jalur yang namanya kontrak gitu. Jadi join kalau karyawan tetap kan biasa probation gitu ya, masa percobaan dulu 3 bulan, 6 bulan, baiknya sih biasanya 3 bulan habis itu diangkat jadi karyawan tetap. Kalau kontrak biasanya kontrak itu 1 tahun atau 2 tahun. Di review kalau misalnya memang nanti ada kebutuhan di tahun depannya begitu kontraknya berakhir, itu bisa jadi nanti diangkat juga jadi karyawan tetap. Lalu ada juga jalur yang namanya outsourcing. Kalau outsourcing kan ini BCA kerjasama sama vendor untuk kerjasama untuk outsourcing-nya lah gitu ya. Ada beberapa unit, beberapa orang, beberapa tim yang dia tuh outsourcing di BCA. Outsourcing tapi kerjanya di BCA. Jadi ada banyak jalurnya. Nah, ini knowledge buat teman-teman kenapa sih gitu ya, kok ada jalur trainee, ada jalur karyawan tetap gitu. Kenapa jalur trainee? Karena di kampus kan teman-teman tidak diajarkan segitu detailnya, apalagi spesifik misalnya masuk ke kalau mau masuk ke bank gitu ya, spesifik tentang proses kerja di bank itu kayak gimana sih kalau orang mau ngajuin kredit, analisanya tuh apa yang dilihat gitu ya, produk-produknya di bank itu tuh apa aja gitu. Nah, itu kan pasti nggak diajarin di kampus. Diajarinnya kan mungkin general gitu, yang dilihat tuh laporan keuangan dan lain-lain. Tapi detailannya kan nggak diajarin. Nah, BCA ataupun perusahaan lain membuatlah program trainee supaya di trainee itu peserta diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang teknikal ataupun yang soft skill tadi untuk nanti begitu lulus training siap untuk kerja.
Nah, kalau misalnya untuk yang karyawan tetap, itu jalur yang begitu lolos dari proses rekrutmen langsung jadi karyawan. Itu kita melihat, oh ini mah bisa lah kalau kerjaan-kerjaan di sini, selain udah diajarin di kampus, itu bisa belajar sambil langsung kerja gitu ya. Jadi bisa paralel lah belajar langsung kerja. Jadi kita lihat tidak perlu program training gitu. Nah, itu mungkin bedanya antara yang trainee sama yang karyawan tetap. Jadi pilihannya nanti buat teman-teman, pilihannya dari teman-teman mau join yang mana, yang langsung jadi karyawan tetap atau yang trainee dulu gitu. Nah, kalau proses rekrutmennya sendiri, sebenarnya standar ya ngomongin proses rekrutmen itu ada seleksi administrasi, ada tes online kalau di BCA, lalu ada tes psikologi tertulis kalau di BCA untuk yang MT, terus ada interview online, lalu ada tes kesehatan gitu. Jadi prosesnya ada kurang lebih 5 sampai 6 step gitu ya. Ini kalau mau diomongin satu-satu itu bisa jadi satu sesi sendiri lagi Ilham. gitu, tentang tips proses seleksi gitu. Yes, gitu. itu kayak nonton di YouTube-nya cerita Nah, betul. ya Di di Solusi BCA ya. BCA, nama YouTube-nya Solusi BCA. Nah, itu saya pernah sharing sih tentang tips dari awal sampai dengan akhir, gimana caranya supaya teman-teman jauh lebih siap gitu ya. Bukan bocoran soalnya, tapi gimana buat mempersiapkan diri untuk ikut proses seleksinya. Gitu. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan Ilham ya. Oke, yes, betul banget tuh. Aku juga banyak banget sih kayak dapat kayak DM pertanyaan yang pengen banget tanyakan ke Kak Laura di soal proses rekrutmen di BCA karena kayaknya BCA tuh sudah jadi salah satu perusahaan yang prestige banget nih bagi fresh graduate atau mahasiswa untuk melanjutkan jenjang karir nih Kak. Nah, oke. Nah, gimana sih perspektif Kak Laura tentang fresh graduate yang saat ini bekerja tapi nggak inline dengan jurusannya saat kuliah? Ini kayaknya jadi pertanyaan sejuta mahasiswa nih Kak. Karena kebanyakan ya mahasiswa pas sudah lulus tuh kalau bingung kerja jatuhnya ke bank ya kan. Kalau menurut Kak Laura sendiri gimana? Betul ya. Kayak saya dulu jadi ingat waktu pas saya awal lulus kuliah ya, psikologi gitu ya. Terus kan nggak tahu nih main ini stigma atau bukan, tapi psikologi negeri gitu ya. Jadi kebayangnya tuh gue lulus nanti gue harus misalnya yang saya incar tuh pertama kayak training konsultan kayak gitu-gitu loh. Jadi yang lebih ke arah konsultan gitu. Sesuai sama jalurnya. Terus ternyata nggak lolos-lolos nih. Sebenarnya itu cerita pribadi sih. Jadi nggak lolos-lolos. Akhirnya waktu itu saya enggak lah, gue ngapain sih kerja di bank, gue udah capek-capek kuliah gitu ya, psikologi masa gue ujung-ujungnya kerja di bank. Yes. Ujung-ujungnya ya karena gagal gitu ya, akhirnya ya udahlah cobalah gitu ya, kirimin deh, mumpung di BCA kan buka terus semua jurusan lagi gitu kan, ya udahlah gitu, coba aja daftar ke BCA. Nah, sebenarnya sih kalau buat saya yang penting komitmennya teman-teman untuk belajar aja sih. Jadi kerja nggak sesuai sama jurusan itu nggak apa-apa, tapi bukan asal gitu. Jadi maksudnya bukan teman-teman asal milih karena kayak tadi saya tuh bukan asal juga sih, tapi saya tanya-tanya sih sebenarnya gitu ya, Mas BCA, tanya sama senior segala macam. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk oke lah nggak apa-apa gue daftar di manajemen development program BCA. Mungkin ini memang tempatnya gitu ya. Nah, asal jangan teman-teman sebar asal gitu ya. Ketika ngomongin mau lamar kerja, ya udahlah ini ada 20 perusahaan buka, gue kirimin aja 20-20-nya tergantung mana yang manggil duluan, mana yang terima duluan, ya udah gue masuk aja gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan baik-baik sebenarnya dari awal gitu. Jadi ketika mau cross jurusan menurut saya itu sangat tidak apa-apa karena banyak perusahaan juga yang terbuka, tapi bukan berarti kita cross jurusan terus kita asal pilih pekerjaan terus asal terima aja gitu ya. Nah, itu yang bahaya karena ketika asal-asalan nanti begitu join ke perusahaannya terus nggak sesuai, ujung-ujungnya resign gitu. Jadi cepat memutuskan untuk udahlah gue resign aja. Gue juga cuma iseng waktu itu ngelamar ke sana gitu ya. Padahal sebenarnya nggak mau ke sana. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Karena itu yang akan jadi track record-nya teman-teman ketika nanti mau melamar lagi ke tempat yang benar-benar teman-teman inginkan gitu. Jadi nggak inline nggak apa-apa, tapi jangan asal. Mungkin itu ya pesannya ya. Jadi tetap harus di-review, tetap harus tanya sana, tanya sini, ini kerjaannya ngapain gitu ya. Apakah sesuai sama minatnya teman-teman meskipun cross, mungkin lebih ke situnya. Oke, dan yang penting do it passionately ya Kak. Kayaknya sekarang jadi masalah banget nih buat milenial karena sering banget dari sisi HR mungkin menemukan milenial yang kayak jadi kutu loncat gitu. Padahal itu dari sisi milenial sendiri kayaknya jadi hal yang agak kurang mengenakan ya Kak, jadi kutu loncat itu. Oke, nah Dika, apa saja sih fundamental skill yang harus disiapkan oleh fresh graduate saat ini jika ingin membangun karir di dunia perbankan? Boleh kali ya yang ini agak detail supaya kita tuh yang pengen kerja di BCA bisa memantaskan diri gitu. Oke,
Ini ngomong-ngomong soal fundamental, saya pernah ada sharing, sebentar ya, saya boleh share screen kan Oh, ya? boleh banget, Kak, boleh banget, silakan. Oke. Mungkin ini bukan cuma di bank sih sebenarnya, tapi Mhm. ketika teman-teman mau berkarir, semoga ini bisa teman-teman terapkan gitu dimanapun. Bentar. Mungkin ini juga teman-teman sudah pernah dengar. Karena sekarang itu proses segala macam itu kan bergerak dengan sangat cepat ya. Betul. Hari ini tuh ada pengetahuan hari ini tuh bisa ada pengetahuan baru gitu ya. Besok bisa berubah lagi pengetahuan yang kita dapat hari ini gitu. Jadi yang tuntutan yang terbesarnya sebenarnya ketika kita ngomongin karir adalah kita punya kemampuan belajar learning agility yang sangat tinggi. Nah, kalau ngomongin soal learning agility, bentar, sudah terlihat slide-nya kah? Udah jelas banget, Kak. Oke, kalau ngomongin learning agility ini pasti udah banyak banget lah berseliweran gitu ya di seminar ataupun dimanapun. Cuma mungkin saya refresh aja buat teman-teman yang mungkin udah pernah dengar. Pasti teman-teman tahu soal fixed mindset sama growth mindset. Nah, ini yang paling penting yang harus dimiliki ketika teman-teman mau berkarir. Termasuk ketika mau berkarir di bank atau di BCA gitu. Bedanya apa sih sebenarnya growth mindset sama fixed mindset? Contoh sederhananya begini sih, ketika teman-teman kita punya teman gitu ya, kita punya teman banyak. Terus kita ngelihat teman kita ada satu yang dia berhasil banget gitu. Baru usia segini, kayak yang lagi happening di TikTok kan, usianya segini, tapi penghasilannya kok udah 25 Iya, juta gitu betul misalnya, betul. kok saya cuma 250.000 gitu misalnya gitu. Nah, orang yang punya fixed mindset, dia akan mikir gini, ya iyalah dia orang tuanya tajir gitu ya, terus udah gitu dia memang pintar dari sononya gitu ya, gennya emang udah gen pintar, ya wajar lah dia punya punya gaji, misalnya punya penghasilan 25 juta sebulan. Orang yang punya growth mindset, dia akan berpikir, wah keren banget ya nih orangnya, pasti dia pasti dia bisa kayak gitu karena usahanya besar gitu, dan gue juga pasti bisa nih jadi kayak dia gitu. Nah itu sih beda yang paling sederhana. Orang yang punya fixed mindset tuh akan melihat, iya, dia berhasil kayak gitu, dia berhasil pasti karena inilah gitu. Sementara gue mau mana bisa, orang tua gue biasa-biasa aja gitu. Orang yang punya fixed mindset akan berpikir seperti itu. Atau misalnya ketika menghadapi kegagalan, orang yang punya fixed mindset, aduh gagal lagi, ya sudahlah gue nggak usah usaha gitu ya, nggak usah coba lagi lah. Sementara orang yang punya growth mindset, dia akan bilang, gue gagal, gue belajar apa ya nih dari kegagalan gue gitu ya. Kayak misalnya nih udah interview kerja berkali-kali, terus gagal gitu ya. Orang yang punya fixed mindset akan berpikir, gue emang gak mampu lah, gue jelek banget berarti ya gitu ya. Sementara orang yang punya growth mindset, apa ya kemarin gue udah salah ngomong apa ya waktu pas interview ya gitu, terus nge-trace gitu ya, gue kurang apa ya, oh mungkin waktu pas interview itu kayaknya gue kurang ceritain tentang pengalaman gue yang membanggakan gitu, terus akhirnya dia berlatih untuk gue cerita, latihan ngobrol supaya tidak kaku gitu waktu pas nanti cerita. Itu orang yang punya growth mindset. Nah, yang harus teman-teman kembangkan adalah growth mindset-nya gitu, karena itu yang paling penting untuk dimiliki di saat ini. Dengan segala macam tantangan, segala macam perubahan yang ada, teman-teman harus punya growth mindset. Caranya gimana? Ini ada 5 hal sederhana yang bisa dilakukan, untuk mengembangkan growth mindset. Yang pertama, ketika ada tantangan, ketika ada challenge yang datang, ada masalah yang datang, teman-teman harus lihat dulu nih. Biasanya tuh ketika ada tantangan tuh ask yourself, tanya dulu ke diri sendiri. Gue tuh biasanya ngeliat tantangan tuh sebagai apa ya? Sebagai opportunity untuk berkembangkah atau ngelihatnya sebagai masalah yang terus datang bertubi-tubi yang bisa mengacaukan seluruh hidup saya gitu. Tanya dulu ke diri sendiri, challenge dulu diri sendiri. Yang kedua, ketika ada challenge, ketika ada tantangan, jangan terburu-buru bilang I can't, gue nggak bisa gitu. Misalnya kalau misalnya buat yang kerja gitu ya, datang nih tiba-tiba bos datang, Lah ini nih gue ada project baru nih, lu mau pegang nggak gitu ya? Terus karena aku berasanya, aduh saya nggak pernah pegang project itu gitu ya. Misalnya waktu itu, misalnya nih project untuk ngadain event gitu, project ngadain event branding gitu ya, employer branding. Terus waktu itu kayaknya saya nggak punya pengalaman nih di bidang employer branding, saya tuh baru join, saya baru nyemplung, saya anak baru, kayaknya nggak bisa deh Bu gitu, saya ngerjain project itu, saya tuh nggak punya sama sekali experience dan juga exposure di situ. Itu yang harus hati-hati. Jangan terburu-buru bilang, gue nggak bisa, gue nggak mampu gitu. Tapi bilanglah belum bisa, belum mampu gitu.
masuk ke step yang ketiga, the power of yet gitu ya. Jadi kalau misalnya ada challenge, bilang aja belum bisa gitu, tapi lu mau belajar gitu. Yang penting, iya sih gue belum bisa sih, tapi gue mau belajar gitu. Boleh deh, tapi saya belajar ya Bu, saya nanti minta tolong dibimbing gitu. Saya minta tolong dibimbing, tapi saya akan usahakan saya bisa belajar. Jadi itu yang harus teman-teman coba. Jangan bilang no duluan, jangan bilang nggak bisa duluan, tapi bilang belum bisa, tapi saya mau belajar. Lalu yang keempat, failing better gitu ya. Jangan takut buat gagal. Kalau kita nggak gagal, kita nggak belajar. Semua orang tuh pasti pernah menghadapi yang namanya kegagalan gitu ya. Kayak saya gitu dari 2008 sampai dengan saat ini pernah nggak sih gagal? Pernah, waktu pas saya ada di Lampung juga saya pernah gagal untuk mencapai target kok, yang target yang diberikan sama atasan gitu ya, yang diberikan sama kantor gitu. Tapi apa yang saya lakukan ya saya belajar gitu. Pernah nggak sih dimarahin nasabah gitu ya waktu pas zaman-zamannya jadi marketing? Ya pernah gitu, tapi dari situ saya bisa belajar. Sehingga besokannya saya ingat nih kalau misalnya ada nasabah yang ngajuin permohonan yang sama, tuh saya harus misalnya sesimpel saya anak baru, saya lupa cek gitu, dokumennya ternyata nggak lengkap, atau dokumennya tuh ada yang nggak update, begitu nyampe ke perjanjian kredit, saya diomelin sama tim administrasinya, lu gimana sih, itu nggak dicek apa, akte-aktenya itu ada yang expired, itu mesti diperpanjang sama nasabahnya. Yang saya lakukan waktu itu kan berasa, aduh gila ya, gue kayak gini anak baru diomelin gitu ya, waktu itu sih sempet down gitu, tapi ujung-ujungnya, berikutnya, saya jadi inget, jadi masuk ke memori saya, gue kalau nanti ada nasabah mau ngajuin kredit, gue mesti cek semua aktanya, gue harus cek, jangan sampai kejadian yang kemarin udah gue lakukan itu terulang lagi gitu. Jadi jangan takut sama yang namanya gagal, karena dari gagal kita belajar banyak gitu. Lalu cobalah hal-hal yang baru, try new things. Ini mungkin terutama khususnya buat teman-teman yang masih kuliah. Teman-teman masih kuliah tuh teman-teman punya keleluasaan, kebebasan untuk mencoba banyak hal baru. Kalau tadi Ilham sempat bilang passion gitu ya, kita mungkin nggak tahu passion kita apa, masih bingung passion kita apa. Caranya gimana? Caranya lu kerjain apa yang lu bisa kerjain gitu. Karena dari situ lu masuklah organisasi, coba aja gitu. Dari yang mulai dari publikasi, marketing, dana usaha, misalnya jadi sekretaris, jadi bendahara gitu. Nanti dari situ akan kelihatan, oh ternyata gue nggak cocok nih jadi sekretaris gitu ya, gue nggak detail orangnya misalnya gitu. Dari situ akan terlihat gitu. Tapi kalau teman-teman nggak pernah coba hal baru, teman-teman nggak akan dapetin tuh pengalaman-pengalaman kayak gitu. Nggak akan dapet pembelajaran yang seperti itu. Jadi banyak-banyaklah mengekspos dirinya teman-teman dengan hal-hal baru untuk belajar supaya nanti bisa mengembangkan growth mindset-nya. Ini sih mungkin yang tadi pertanyaan yang fundamentalnya adalah growth mindset. Tadi 5 ini adalah tipsnya gimana caranya untuk mengembangkan growth mindset-nya. Seperti itu, saya stop share ya. Oke, gila luar biasa Kak, aku dapat insight baru yang begitu membuka mata batin, membuka pikiran banget. Oke, tapi memang tadi itu terkesan teoritis banget ya Kak, tapi sebenarnya sangat applicable ya untuk diterapkan di dunia kerja, apalagi untuk survive di dunia kerja nih, karena banyak banget nih milenial, karakteristik milenial sekarang kan gampang menyerah, dikasih tugas yang di luar job desk-nya, mereka tuh kayak nggak mau nyoba dulu kalau sudah menang. Aku sering banget sih dapat curhatan dari teman-teman, dikasih bos job desk A, B, C gitu, tapi mereka udah merasa minder duluan. Emang kunci utama dalam growth mindset itu menghilangkan rasa takut ya Kak? Betul. Tapi ya sebenarnya Ilham kalau ngomongin gampang menyerah ya, terus saya jadi ingat sebenarnya teman-teman milenial itu nggak gampang menyerah lah. Menyerah loh. Contohnya ya, misalnya nih, sekarang tuh lagi heboh kroffel waffle yang baru ya, yang banyak berseliweran di Instagram. Teman-teman rela nggak ngantri berjam-jam buat dapetin itu gitu. Atau misalnya ada boba baru dibuka gitu ya, rela nggak ngantri berjam-jam. Itu kan maksudnya, kalau orang ngelihatnya ngapain sih lu ngantri berjam-jam gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman, enggak lah, ini gue harus dapetin gitu ya. Gue itu tuh target gue tuh nggak boleh nyerah. Masa cuma karena antrian aja gue nyerah gitu ya. Nah jadi sebenarnya mungkin bukannya gampang menyerah, tapi mungkin hal-hal yang membuat teman-teman targetnya yang harus di-set gitu. Mungkin itu ya, kayak misalnya gue harus dapetin boba itu karena gue mau posting di Instagram gitu. Nah mungkin itunya yang mesti di-set supaya teman-teman bisa, gue nggak boleh nyerah nih, karena gue harus mencapai target itunya gitu. Gitu. Oke, balik lagi ke passion ya Kak, berarti karena kalau memang ada tujuan, goals, target spesifik, kita mau ngerjain apapun juga kayak terabas aja ya kan. Kalau emang kerja lempeng, sekedar kerja ya udah dikasih tugas apapun udah bye. Oke. Ini aku lihat banget Kak Laura ini sebagai
contoh yang begitu passionate mengerjakan kerjaannya sekarang, gila ya, luar biasa, mulai dari ditempatkan di luar pulau sampai sekarang bisa jadi dapat hal yang beneran align dengan passion Kak Laura gitu. Tentunya untuk dapat passion kan nggak serta-merta di dalam hitungan 1-2 hari aja Kak. Terbukti Kak Laura kalau boleh tahu dari awal sampai sekarang tuh udah berapa tahun Kak? Berapa tahun kalau di BCA-nya kan dari 2008 berarti berapa Oh my tahun? God, 13 13 tahun ya? Kak. Iya 13. Wow, Ya 13 13 tahun tahun. untuk dapat posisi yang sekarang gitu. Jadi memang nggak ada Betul. hal yang itu untuk dapat passion kita ya Kak. Betul, semuanya pasti butuh proses. Indomie nyebut merek deh. Mie instan aja kan buat masak kamu harus buka dulu bungkusnya, kamu harus Betul. nyalain kompor, harus tuang air gitu ya. Jadi maksudnya yang namanya proses nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa mengaccelerate itu betul gitu. Karena mau masak mie kan tadinya mungkin lama, sekarang jadi cepat karena ada mie instan. Bisa mengaccelerate tapi tidak bisa menghilangkan prosesnya. Itu sih mungkin yang harus Oke. diingat. That's a good point. Sesingkat-singkatnya proses tetap butuh waktu untuk berkembang dan berjalan ya. Luar biasa Kak, ini soal rekrutmen lagi nih, kita ngomongin soal CV. Ilham yakin banget nih terdapat kesimpang siuran di antara mahasiswa nih tentang karakteristik CV yang baik. Beberapa bilang CV yang baik itu merupakan CV dengan desain yang wah, dan juga beberapa yang lainnya tuh bilang CV yang ATS friendly loh yang bagus. Nah, dari kacamata Kak Laura sendiri nih, CV apa sih Kak yang baik menurut Kakak? Oke, ini soal CV itu memang kadang-kadang tuh saya jadi agak-agak kasihan dalam tanda kutip ya, karena Betul. maksudnya teman-teman tuh banyak banget di-expose sama ini CV yang baik kayak gini, ini CV yang benar kayak gini, lu mesti bikin CV yang kayak gini supaya dilirik sama recruiter. Nah, itu yang jadinya terlalu banyak informasi yang masuk ke teman-teman jadi bingung gitu. Jadi lupa sama apa sih sebenarnya esensi dari CV yang sebenarnya Yes. gitu ya. Nah, itu yang mesti dilihat. Sebenarnya esensi dari CV itu kan adalah kayak kalau misalnya ngomongin kita mau masuk ke rumah gitu, itu kuncinya kan sebenarnya, kuncinya. Nah, kuncinya itu harus masuk, harus cocok dulu, baru bisa kita buka pintunya. Nah, cocoknya itu dari mana? Dari kriteria. Ini ngomongin hal simpel ya, dari kriteria. Jadi sebenarnya ketika mau bikin CV, back to the kriteria vacancy yang ada di iklan lowongannya gitu. Jadi jangan terlalu pikir macam-macam, harus desain yang kayak gimana banget, terus informasinya apa aja yang harus dimasukin gitu ya, tapi lihat lagi kriterianya. Kalau misalnya kriterianya kan sebenarnya kadang-kadang lowongan juga simpel-simpel ya. S1 atau S2, jurusannya psikologi, jurusannya manajemen, atau semua jurusan. IPK minimalnya 3 atau IPK minimalnya 3,5 gitu misalnya. Lalu aktif di dalam organisasi misalnya gitu. Nah, kriteria itu harus dicantumkan di dalam CV. Sebenarnya gitu, sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi lihat kriterianya, di kriteria tuh butuhnya apa, itu yang harus kita ceritakan di dalam CV-nya kita. Gitu. Kalau misalnya dia butuh yang aktif organisasi, berarti di dalam CV gue harus tulis nih, gue ikut organisasinya apa aja gitu. Kalau misalnya di kriterianya dibilang lulusan IT, ya berarti pertama lihat dulu gue IT atau bukan. Kalau gue bukan IT, jangan coba-coba melamar gitu ya. Jangan iseng-iseng, siapa tahu rekruternya mabok gitu ya. Siapa tahu lagi ngantuk gitu terus diproses gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi lihat lagi kalau IPK-nya 3, ya dimasukin yang 3. Kalau 2,9, mohon maaf gitu ya, kita kan bukan toko yang bisa ditawar gitu ya. Kalau mau nawar ke toko, ke Glodok aja gitu ya buat nawar. Gitu. Jadi harus dilihat lagi ke kriterianya. Nah, lengkap, pastinya harus lengkap, tapi jangan lupa teman-teman, recruiter HR itu kita tuh kerjanya banyak gitu ya. Maksudnya bukan cuma sortir CV. Sementara dalam satu hari kayak di BCA, satu hari itu ratusan CV yang masuk ke BCA gitu. Dan kalau ngomongin pembagian waktu gitu ya, pasti kita akan porsinya lebih besar di interview. Pembagian waktu buat slot kita buat sortir CV itu sangat singkat. Jadi bisa bayangin dalam kalau misalnya waktu yang kita lihat untuk CV itu mungkin kurang lebih 1 menit atau 2 menit, itu aja hitungannya udah lama gitu buat ngelihat satu CV gitu. Makanya kalau ngomongin BCA, kita tuh yang penting informasinya jelas, update, terus lengkap dan sesuai sama kriteria yang dibutuhkan gitu. Kalau masalah ETS, BCA sebenarnya pakai ETS juga. ETS tuh biasanya ada ratingnya. Rating ini matching banget nih sama lowongan yang lagi dibuka sama company kamu gitu. Biasanya ETS tuh akan merating CV-nya teman-teman atau kandidat yang masuk tuh berdasarkan kecocokan keyword-keywordnya. Nah, tadi balik lagi, sesimpel teman-teman coba lihat kriterianya,
teman-teman masukin keyword yang memang ada di kriteria tersebut supaya dari sisi ATS-nya ngelihatnya, oh ini cocok nih 100% gitu ya, ini 90% kan gitu. Mungkin lebih ke arah situ. Jadi jangan bingung-bingung. Terus balik lagi mungkin satu kuncinya refer to the industry atau the position. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelamar ke BCA, nggak perlu CV yang terlalu berwarna-warni, terlalu kreatif gitu. Tapi beda kalau teman-teman daftar untuk creative agency yang memang butuh orang-orang yang kreatif. Kalau CV-nya hitam putih doang, tulisan doang, udah pasti ya ini mah nggak kreatif gitu ya. Kan kreatif bisa mulai tercermin langkah awalnya dari CV gitu. Jadi balik lagi lihat industrinya gitu. Dan menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tinggal teman-teman menuangkan pengalamannya teman-teman di dalam CV tersebut. Dan yang paling penting, pengalaman mana yang perlu dimasukin, pengalaman yang memberikan value edit buat teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat lagi, jangan bikin CV terlalu panjang, tapi cek-recek lagi. Ini kalau gue masukin, dulu gue menang lomba masak, bakalan jadi value edit nggak ya gitu misalnya. Kalau gue nanti ngelamar ke BCA jadi MVP, kayaknya MVP nggak butuh orang yang jago masak deh, jadi nggak usah gue masukin gitu misalnya. Jadi sortirnya gitu, ketika kita merasa pengalaman ini memberikan value edit buat kita, cantumkan gitu. Tapi kalau misalnya kita berasa ini nggak akan jadi value edit, malah bikin CV gue jadi terlalu panjang, take out gitu, jadi keluarin aja. Lebih ke situ mungkin ya kalau untuk CV. Oke, bener Kak. Berarti memang disesuaikan kontennya sama requirement-nya aja ya. Dan juga untuk CV itu kan harusnya custom ya. Ketika kita apply di satu perusahaan, ya udah CV-nya ke situ aja. Nggak boleh dipakai untuk ke perusahaan lain. Karena memang requirement-nya beda ya, Kak. Ya, hati-hati typo. Bukan typo sih. Hati-hati tadi karena kita pengennya ngelamar ke 10 perusahaan, terus kadang-kadang tuh saya suka terima dir-nya tuh dir HR Bank CBA gitu ya. Padahal kita BCA gitu ya. Nah, itu hati-hati hal-hal yang sederhana kayak gitu, tapi mungkin bisa menurunkan, tanda kutip menurunkan nilainya kita gitu. Jadi harus cek-recek lagi sebelum kita apply. Ya, karena yang hal-hal simpel kayak gitu sekalipun salah juga tetap bikin ilfil ya Kak dari sisi HR juga. Nah tapi nih Kak Laura nih selama menjadi recruiter pernah nggak sih menemukan yang CV itu yang kayak too good to be true dan Kak Laura tuh tahu kalau itu palsu, gimana Kak Laura tahu kalau itu tuh kayak palsu gitu Kak? Kalau di dalam CV mungkin nggak akan terlalu kelihatan sih Ilham gitu. Jadi proses rekrutmen kan sebenarnya panjang, mulai dari CV, tes online, interview gitu ya. Dan itu semua kan kita combine. Jadi kayak misalnya waktu pas interview, kita cross check gitu. Jadi apa yang dicantumkan di dalam CV, itu yang akan jadi bahan interviewnya kita nih gitu. Jadi kalau kamu tulis kamu pengalaman organisasinya ABC, kalau tadinya ngarang, itu di interview itu nanti kelihatan gitu. Kalau misalnya kamu itu nggak ada di organisasi itu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kebenaran CV, biasanya akan terlihat pada saat proses yang lebih lanjut, proses interviewnya gitu. Di interview pun karena kita recruiter tuh punya jam terbang yang udah tinggi gitu ya, maksudnya kita tuh udah tinggi banget gitu. Jadi kita tahu mana cerita yang benar-benar real, mana cerita yang benar-benar cerita. Maksudnya yang dikarang gitu ya, itu kita tuh bisa tahu gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau proses rekrutmen jadi diri sendiri aja gitu. Jangan sampai kita mengarang karena gue pengen banget masuk ke BCA, gue pengen banget masuk ke startup ini gitu ya, terus akhirnya jadi mengarang cerita karena recruiter itu harusnya di hampir di semua perusahaan tuh sudah punya jam terbang yang tinggi untuk bisa melihat mana yang benar-benar real, ini kisahnya dia, mana yang ini bukan kisahnya dia deh gitu, ini dia ngarang deh, itu kelihatan. Memang jatuhnya maksa ya Kak, ketika pengen banget ngebet masuk di sebuah company, jadi kayak overvaluing diri sendiri gitu. Tapi teman-teman jangan lupa, meskipun Tuhan menutupi aib teman-teman, tapi HR tetap bisa tahu ya kan? Iya benar. Nah Kak, ini juga merangkum pertanyaan yang banyak ditanyakan nih. Misalkan Kak, di sebuah vacancy itu ada mengharuskan requirement dari jurusan tertentu, misal marketing, public relation ya harus dari Ilkom. Tapi ada nih seseorang yang nekat apply karena dia yakin dia memiliki porto dan juga kualifikasi yang sesuai selain dari jurusan tadi. Kalau dari Kak Laura sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Balik lagi ke kombinasi ya tadi. Kalau misalnya memang di CV kayak misalnya di kualifikasi tertulisnya butuhnya PR gitu. Ternyata si A ini, si Laura ini dia bukan jurusan PR. Tapi dia itu pernah misalnya nih ikut kursus di bidang komunikasi, terus udah gitu dia pernah magang di bidang komunikasi, di bidang PR salah satu perusahaan. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk yang jurusan, karena biasanya jurusan itu yang sekarang tuh banyak perusahaan kayak BCA tuh kita pakai robot gitu untuk sortir awal gitu. Robot itu biasanya dipakai buat apa?
pertama IPK. Karena kan kita udah jelas nih IPK-nya misalnya minimal tuh 3. Jadi yang kayak 2,9 itu ditolak sama robot gitu. Jangan harap bisa sampai ke saya gitu. Bahkan dari awal tuh si robot tuh udah nolakin gitu. Yang kedua biasanya usia, karena kan kita ada batasan-batasan usia tertentu gitu ya untuk posisi-posisi khususnya MT. Nah itu kalau misalnya usianya udah nggak masuk, itu biasanya akan tertolak otomatis oleh si robotnya itu. Kalau untuk yang kayak jurusan itu masih by mata gitu, by mata orang gitu ya. Maksudnya kita tidak serta-merta menolak seperti itu. Beda kecuali kalau misalnya nih dia jurusannya perhotelan, terus dia daftar IT, terus sama sekali nggak punya pengalaman di bidang IT gitu ya, itu udah pasti ditolak gitu. Tapi kalau misalnya dia jurusannya perhotelan tadi, tapi sekarang kan banyak tuh kursus-kursus coding gitu ya, Yes, betul. pelatihan workshop coding yang 6 bulan atau misalnya 1 tahun, sehingga dia bisa memperlengkapi dirinya, udah punya penguasaan tentang bahasa pemrograman. Nah itu masih bisa tuh kita cek gitu ya, masih bisa kita cobain deh gitu. Kalau memang 6 bulan atau 12 bulan kursusnya dia itu benar-benar bisa mengembangkan IT skill-nya dia, kenapa enggak gitu. Gitu sih. Jadi nggak apa-apa dicoba asal teman-teman memang punya senjatanya ya gitu. Jangan sampai asal ngelamar, cobain aja lah, tapi gue nggak punya apa-apa gitu, nggak punya senjata apa-apa, toh nanti diajarin di kantor gitu ya. Berpikir kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi boleh aja lamar, tapi review lagi diri kita sendiri, apakah kita memang punya senjatanya untuk maju perang gitu. Gitu sih. Oke, yang penting siapin porto aja ya Kak, daripada nanti kesusahan sendiri pas ditanyain pas interview ya. Iya betul. Betul. Oke, ini teman-teman buat job hunters nih kayaknya capek ya denger aku tanya mulu ke Kak Laura. Boleh banget teman-teman job hunters yang pengen bertanya langsung ke Kak Laura, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Sembari kita menunggu pertanyaan masuk nih Kak, aku ada pertanyaannya masuk via WhatsApp pribadi nih dari teman aku nih. Ada pertanyaan titipan. Nah, jadi job hunter satu ini tuh dulunya adalah seorang awardee dari beasiswa Bakti BCA ya Kak. Apakah hal itu akan menjadi keunggulan dalam proses rekrutmen Kak? Pasti akan jadi nilai plus. Maksudnya pasti dari rekrutan, oh ini menerima beasiswa nih gitu ya, beasiswa Bakti BCA gitu ya. Karena kan untuk jadi penerima beasiswa kan ada hal-hal yang persyaratannya lah ya gitu, ada kriterianya. Pasti jadi nilai plus. Tapi balik lagi, prosesnya harus dijalanin gitu. Jadi meskipun di awalnya udah ada nilai plus itu, tapi kita punya step-step lainnya nih, ada tes online, lalu ada interviewnya ada interview HR, ada interview user, lalu ada tes kesehatan gitu. Jadi semua stepnya tetap harus dilalui. Di awal mungkin dapat nilai plus gitu. Ketika prosesnya lewat, ya itu akan baik gitu. Tapi ketika ada yang gagal gitu ya, misalnya gagal di tes online, maka ya mohon maaf gitu ya, jadinya ya sudah gitu, selesai prosesnya sampai dengan titik tes online itu gitu. Tetap proses harus dilalui sih gitu. Oke, ya cuma dapat spesialis tapi tetap ya untuk proses yang dilalui juga sama dengan applicant yang lainnya ya Kak. Betul. Oke, next question nih. Kak, aku di ghosting nih sama HR selama 2 minggu. Kira-kira gimana caranya biar aku bisa legowo menerima? Gimana Kak? Ini sering banget ya kita di ghosting dari HR gitu. Udah kirim lamaran gak ada respon. HR juga sering loh di ghosting sama kandidat, bukan cuma kandidat yang di ghosting sama HR. Oh gitu Kak. Waduh. Iya, udah dikirimin undangan tes online tapi nggak dikerjain, itu kan ghosting. Udah diundang interview nggak ada kabar, itu kan ghosting gitu. Jadi kita sama-sama mengghosting ya. Enggak deh. Kuncinya mungkin kalau di ghosting daripada pusing ya mikirin yang kayak gitu-gitu ya. Kalau buat saya sih ngapain mikirin yang kayak gitu, udah cari aja yang lain gitu. Kalau buat saya sih gitu ya, maksudnya simple. Ya sudahlah gitu, kalau daripada kita pusing ngejar-ngejar hal yang tidak pasti gitu ya, mendingan gue fokus ke hal-hal yang gue bisa manage gitu. Misalnya gue bisa cari kerjaan lain, gue bisa ikut tes di tempat lain, gue bisa interview di tempat lain, gitu sih mungkin. Karena yang namanya keputusan company itu kan kita juga nggak bisa ganggu-gugat ya. Maksudnya mau dia kasih keputusannya minggu ini, mau dia kasih keputusannya minggu depan, ya nggak bisa kita atur juga gitu. Mau kadang-kadang udah di email juga belum tentu dibalas sama si HR-nya gitu ya. Jadi daripada pusing mikirin hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, mendingan kita melakukan hal-hal yang bisa kita kontrol. Mungkin itu jawabannya ya. Oke, betul. Tapi secara umum gitu kita spare waktu toleransi untuk nunggu jawaban dari HR tuh berapa hari sih Kak? Kalau misalnya udah sampai di tahap interview, sebenarnya teman-teman bisa tanya,
sama si Oh, I see. interviewernya gitu. Jadi pada saat di akhir interview kan biasanya dapat kesempatan buat nanya ya. Atau Mhm. kalau nggak dapat, minta aja tanya gitu ya. Kalau misalnya nggak dapat, Bu, Pak, saya boleh tanya nggak gitu ya. Nah, Hmm. itu mungkin pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan gitu. Berapa lama saya dikabarin, atau misalnya tanya, Pak, Bu, ini kalau misalnya lolos atau nggak lolos, saya dikabarin nggak ya? Atau misalnya yang lolos doang yang dikabarin. Terus kalau misalnya dikabarin, berapa lama kira-kira waktunya untuk ngabarinnya gitu. Nanti biasanya si recruiter, HR tuh udah punya patokannya. Oh, maksimal 1 bulan. Misalnya ya, kalau misalnya lewat 1 bulan kamu nggak ada kabar, berarti memang belum bisa lanjut nih gitu, anggapnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang mungkin kita bisa jadiin patokan gitu ya. Tapi kalau misalnya di tahapan yang masih tahapan apply, terus tahapan tes gitu ya, mungkin 1 bulan kali ya. Cuman ini saya nggak tahu ya, maksudnya kalau di BCA tuh biasanya rata-rata tuh 1 bulan itu harusnya sudah dapat informasinya. Tapi mungkin di perusahaan lain beda, ada yang nggak ngabarin, ada yang ngabarin gitu. Jadi ditanya aja kalau emang penasaran, ya tanya aja, sekali tanya kalau nggak dijawab ya sudah gitu kan. Tapi daripada rasa penasarannya bikin nggak bisa tidur kan gitu, jadi nggak tenang, mendingan tanya gitu. Oke, ini juga jadi salah satu tips juga ya bagi job hunters yang bingung ketika ditanyain ada pertanyaan dari HR, tuh bisa ditanyakan kira-kira saya harus nunggu berapa lama ya untuk dapat jawaban dari Bapak gitu ya, Kak. Iya, betul betul. Oke, Itu ya salah satu berarti. pertanyaan. Jadi nggak bingung lagi mau nanya apa ya. Ya, tuh udah dapat satu kunci jawaban dari profesional HR ya. Lanjut Kak, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Iqbal. Selamat pagi Kak Ilham dan Kak Laura. Perkenalkan saya Iqbal Al-Qadri. Izin bertanya. Apakah HR sangat memperhatikan LinkedIn saat proses rekrutmen? Terima kasih. Dan juga aku mau nambahin Kak, jadi ingat apakah HR juga mengstok sosial media dari aplikan? Gimana Kak Laura tanggapannya? Oke. Stalking sosial media itu tidak selalu dilakukan sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita udah yakin dari hasil interviewnya ini sudah oke, biasanya itu kita nggak liatin lagi sosial medianya. Tapi kalau misalnya kita melihat, ini benar-benar sudut pandang HR ya. Kalau misalnya dari HR melihat, kayaknya gue perlu liatin sosial medianya deh gitu. Maksudnya untuk meyakinkan salah satu hal gitu misalnya ya. Ya biasa HR mungkin akan ngelihat gitu. Jadi nggak ada patokan apakah di stalking atau enggak. Kalau di BCA tadi tergantung dari prosesnya gitu. Kalau misalnya kita melihat ada hal-hal yang perlu kita confirm ke sosial medianya, itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau kita berasa enggak lah, nggak perlu lah, berarti kita nggak lakukan. Gitu sih. Oke. Berlaku juga untuk LinkedIn, berarti juga seperti itu ya Kak? Iya betul betul. LinkedIn juga kayak gitu sih. Tapi kadang-kadang ada kalau LinkedIn di BCA tuh kita ada tim yang juga melakukan hunting dari LinkedIn gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya LinkedIn, mungkin teman-teman harus update LinkedIn-nya gitu. Dan harus sering-sering buka LinkedIn. Jadi kalau misalnya udah punya LinkedIn nih, terus teman-teman update tiap hari kalau bisa buka. Takutnya ada message gitu ya, misalnya dari message dari rekruter perusahaan A, perusahaan B yang menawarkan kerjaan ke teman-teman gitu. Jadi jangan sampai udah punya LinkedIn terus nggak dibuka-buka gitu. Karena sayang beberapa kali kita kejadian gitu ya di BCA, kita melihat profilnya bagus, terus kita kirimin invitation buat apply ke BCA, tapi nggak direspon-respon gitu. Bisa jadi karena LinkedIn-nya kayak udah dibuka, terus dibikin profil, udah gitu, ditinggalin, nggak pernah diakses, kan sayang, melewatkan kesempatan gitu. Jadi kalau punya LinkedIn, harus diupdate, terus udah gitu harus sering-sering dibuka, rutin gitu. Oke, benar. Nggak cuma buka Instagram aja, tapi tetap buka LinkedIn juga ya, Kak? Iya, betul. Oke, nah pertanyaan berikutnya. Kak, apa saja sih obstacles atau gangguan yang akan dihadapi oleh para fresh graduate saat pertama kali berkarir di sektor perbankan dan bagaimana cara untuk beradaptasi dengan baik? Obstacle ya, tantangannya ya. Mungkin lebih ke karakteristik. Kalau karakteristik fresh graduate sekarang kan berarti millennials ya. Yes. Karakteristiknya millennials mungkin salah satunya kan kreatif ya. Teman-teman itu kan kreatif, punya banyak ide, terus ada juga yang idealis gitu ya, apalagi baru lulus gitu kan. Idealis, gue punya ide ini gitu. Ini bisa banget nih untuk mengembangkan unit kerja ini gitu. Nah, mungkin salah satu challenge-nya ketika teman-teman masuk ke bank, kita itu bank itu adalah industri yang sebenarnya nggak kaku, tapi kita itu punya hal-hal kayak risk management yang harus kita jagain gitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang harus kita jagain gitu. Nggak bisa ketika ada ide terus kita langsung terapin gitu. Nggak bisa ada ide A terus langsung diaplikasikan ke seluruh unit gitu. Nah,
apalagi bank besar, kayak misalnya BCA gitu. BCA itu kan puluhan ribu karyawan gitu ya, dan kita punya struktur yang jelas. Kalau misalnya ada ide, harus ajuin ke atasan gitu ya. Nanti dari atasan digodok gitu ya, terus dilihat, terus kita diskusi misalnya dalam hal pengembangan produk gitu. Ada ide buat develop produk. Ya udah dibikin dulu nih idenya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, kita ngobrol sama tim bisnis analis. Terus kita ngobrol sama ketika udah jadi konsepnya juga ngobrol sama tim risk management buat dilihat kalau nanti BCA launching produk ini resikonya apa gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru join gitu ya akan berasa kok prosesnya panjang banget gitu ya. Kok gue mau implementasi ide, gue punya ide kok susah banget gitu ya. Padahal ini kan buat kemajuan kantor gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus bisa belajar juga untuk beradaptasi gitu. Nggak semua perusahaan tuh prosesnya sama gitu. Kita bisa terima, tapi pasti akan butuh step-stepnya nih. Apalagi teman-teman masuk ke perusahaan besar, perusahaan kayak bank yang diawasi sama BI, sama OJK gitu ya. Karena kan kita punya pengawas gitu ya. Jadi prosesnya tuh pasti akan berlapis dan prosesnya akan jauh lebih panjang daripada yang teman-teman mungkin dulu bayangkan waktu pas lulus mau ide ABC gitu. Nah, itu yang harus teman-teman bisa manage. Dan harus pintar-pintar untuk jual ide gitu. Itu mungkin yang penting juga gitu ya. Tantangannya adalah jualan ide dan juga memanage ekspektasinya kita gitu. Karena setiap kantor pasti punya rules yang berbeda. Bahkan di kantor yang sama, atasannya bisa punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita harus bisa manage ekspektasi, kita harus bisa fleksibel sama lingkungan kerja kita, tapi juga jangan lupa kreatifnya tetap harus dijaga. Jangan pantang menyerah gitu ya, karena ini prosesnya panjang, udahlah nggak usah lah gitu, ngapain gue nggak mau kasih ide lagi lah, ntar juga susah gitu ya. Nah, itu yang harus dijagain. Mungkin itu beberapa tantangan kalau teman-teman baru join ke satu perusahaan yang secara struktur tuh udah settle banget gitu. Yes, betul. Aku tadi juga tertarik sama kayak managing expectation sih, Kak. Kadang memang ekspektasi antara bos sama karyawan tuh kayak crashing each other, jadi kayak dia bingung mau ngapain gitu. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak, ini agaknya teknis banget ya. Kak, saya pernah apply di salah satu bank BUMN dan lulus kuliah tahun 2020. Background saya teknik informasi atau teknik informatika. Namun setelah masuk ke tahap wawancara, saya belum mengetahui sistem di perbankan dan tidak ada matkul tersebut. Saya diberi pertanyaan saat rekrutmen bagaimana langkah testing yang dilakukan jika free transfer 6.500 naik jadi 7.500. Langkah testingnya kaitannya dengan quality assurance. Bagaimana tuh Kak jawabnya yang relate? Ini agak teknis banget ya Kak. Mungkin lebih ke gimana sih cara ngelesnya jawab kalau kita tuh nggak dapet matkul itu Kak? Gimana? Oke. Sebenarnya gini, kadang-kadang ya, HR tuh ngajuin pertanyaan, atau bukan HR lah, user gitu, atau misalnya kayak di tes online gitu ya, itu tuh kita ngajuin pertanyaan, mungkin kelihatannya tuh teori, kelihatannya teknis, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi, ini tuh pakai logika berpikir tuh bisa gitu. Jadi maksudnya meskipun belum pernah belajar, tapi kayaknya ini kalau misalnya dari 6.000 ke 7.500 berarti kan akan ada perubahan misalnya ya, berarti kan gue harus lihat nih nasabah-nasabah yang misalnya nih saldonya nggak cukup gitu ya buat dipotong fee-nya. Berarti pertama harus melakukan A, B, C gitu. Jadi maksudnya mungkin kita ngelihatnya karena kita udah grogi duluan, ngelihatnya pertanyaannya susah banget, gue nggak pernah diajarin gitu ya di kuliah gitu. Padahal sebenarnya kalau digali lagi, dilihat lagi kata-katanya, kalimatnya, mungkin itu pertanyaan yang sebenarnya kalau teman-teman mikir secara logik, itu tuh masih bisa nih dijawab gitu ya. Ngomong aja terus terang, saya ini memang tidak dipelajari gitu ya di kampus ataupun saya belum pernah ada pengalaman di bidang itu. Tapi kalau misalnya menurut pemikiran saya, menurut cara berpikir saya, sepertinya ini loh step-step yang harus dilakukan untuk QA-nya, untuk quality assurance-nya kayak gitu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu karena di BCA pun terjadi kayak gitu. Banyak yang bilang, kok tesnya BCA susah nih, saya bukan anak ekonomi, tapi saya ditanyain soal-soal yang ekonomi. Padahal sebenarnya kalau teman-teman lihat, itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes online, itu tuh semuanya bisa dijawab dengan logika berpikir.
gitu. Jadi bukan technical skill-nya, bukan tes teknisnya yang ditanyain, teori yang ditanyain, tapi kemampuan berpikir teman-teman ketika teman-teman dihadapkan pada situasi yang teman-teman belum pernah hadapi. Karena itu akan terjadi ketika teman-teman kerja, mungkin kita belum pernah ada di situasi yang kayak gitu, tapi kita tuh dituntut untuk cari solusinya gitu. Nah, itu kan membutuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan untuk berpikir kalau A maka B, kalau B maka C gitu. Kalau C nggak bisa, maka gue harus ke A lagi gitu. Nah, Connecting itu the yang dots ya, Kak? betul, betul. Itu yang harus dilihat lagi. Jadi jangan grogi duluan, jangan takut duluan. Cara ngembanginnya gimana? Cara ngembanginnya sebenarnya di kampus teman-teman tuh di proses perkuliahan pasti diajarin soal berpikir secara logis. Satu lagi di organisasi. Ketika teman-teman ikut organisasi, teman-teman akan terekspos nih sama masalah-masalah, sama hal-hal yang mungkin teman-teman perlu melatih diri untuk berpikir secara kreatif, berpikir secara logis. Itu sih mengembangkannya bisa dari organisasi sama dari perkuliahan. Oke, jadi memang perkaranya balik lagi ke soft skill ya Kak, meskipun pertanyaannya terkesan kayak teknis dan dari matkul tertentu, tapi ternyata kalau ditelaah juga bisa dipakai nalar secara langsung ya. Betul, iya, iya. Oke, kembangin lagi aja soft skill-nya seperti kata Kak Laura tadi. Oke, kami juga membuka sesi bertanya langsung nih bagi job hunters yang pengen chit-chat langsung bersama Kak Laura, bisa langsung raise hand dan nanti open mic ya. Oke, sembari menunggu nih juga ada pertanyaan lagi nih Kak dari salah satu job hunter. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Firjatul Rima, izin bertanya, bagaimana proses dari awal untuk program magang Bakti BCA? Apakah lulusan SMA atau SMK juga bisa mendaftar? Oh, ini udah nanyanya ke rekrutmen ya. Oke. Kalau magang bakti itu proses, magang bakti itu adalah program yang memang BCA punya untuk memberikan teman-teman pengalaman menjadi customer service ataupun teller yang ada di BCA. Kerjanya nanti di kantor cabang BCA jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, karena benar-benar kerja gitu. Nah, proses rekrutmennya pastinya pertama daftar di career.bca.co.id ini ya, di career.bca.co.id yang ada di atas kepala saya ini. Terus teman-teman masukin aja informasinya, lulusan SMA atau SMK bisa banget, ini terbuka banget, bahkan SMA ataupun SMK kalau kita malah mendorong teman-teman sambil kuliah gitu. Jadi cari kuliah malam. Sambil ikutan magang bakti, teman-teman ambil kuliah karena di magang bakti itu teman-teman dapat uang saku yang nominalnya sebenarnya lumayan banget gitu setiap bulannya. Dapat uang saku setiap bulan di atas UMR. Terus udah gitu nanti di akhir tahun teman-teman dapat uang beasiswa gitu. Jadi magang bakti itu 1 tahun bisa diperpanjang sampai dengan 3 tahun. Di akhir setiap tahunnya itu akan dapat uang cash beasiswa. Nah, itu bisa banget sebenarnya dipakai buat teman-teman kuliah lagi gitu. Jadi makanya SMA atau SMK itu bisa banget, malah banyak banget lulusan anak-anak magang bakti BCA yang akhirnya bisa kuliah dengan biaya sendiri dari uang saku tersebut gitu. Jadi emang itu terbuka banget sih, dan programnya memang bagus banget. Kalau teman-teman terpikir untuk kuliah sambil kerja itu bisa banget masuk ke program itu. Proses seleksinya sebenarnya sederhana, masukin lamaran, habis itu ada tes online. Tes online-nya itu tes tadi kemampuan berpikir, hitung-hitungan, terus pemahaman bacaan, verbal gitu ya. Terus ada juga tes preferensi kepribadian. Lalu setelah tes online, ada interview. Interviewnya bisa sama konsultan, interviewnya bisa sama tim HR BCA. Habis itu ada tes medical check-up, tes kesehatan gitu. Setelah itu baru masuk ke tahapan offering. Kurang lebih proses seleksinya gitu sih. Jadi magang bakti ini sebenarnya proses seleksinya nggak ribet, sangat singkat gitu, Ilham. Oke. Wah, menarik banget Kak. Aku langsung kayak, wah gila BCA ternyata begitu all out ya ketika pengen memberikan kontribusinya pada teman-teman yang masih SMA atau SMK yang pengen melanjutkan kuliah tapi terkendala di biaya nih ya Kak. Gila, luar biasa banget. Nah, aku coba Handars, kita juga masih membuka sesi Q&A langsung. Yang ingin bertanya langsung pada Kak Laura bisa langsung raise hand, nanti kita akan tunjuk, dan juga teman-teman dipersilakan untuk on mic dan juga open cam. Dan juga buat teman-teman yang penasaran gimana cara proses rekrutmen dan juga gimana cara masuk di BCA, bisa langsung menuju link yang ada di atas Kak Laura, career.bca.co.id, buat langsung kepo-kepoinnya, karena kita juga nggak mungkin jawab secara detail di sini. Gitu. Nah, oke, ada satu pertanyaan yang masuk lagi nih Kak. Nah, Kak, kira-kira gimana sih pandangan Kakak tentang personal branding untuk interview? Apakah sepenting itu? Personal branding untuk interview, pastinya penting karena interview itu pada dasarnya adalah waktu di mana teman-teman jual diri ke recruiter.
dan jual dirinya cuman dalam waktu 30 sampai dengan mungkin 1 jam gitu ya, 30 sampai dengan 60 menit. Coba bayangkan teman-teman misalnya lulus kuliah 21 umur 21 tahun lah ya katakanlah gitu. Teman-teman punya cerita banyak banget selama 21 tahun itu gitu. Nah, teman-teman cuma punya waktu 30 sampai dengan 60 menit untuk menceritakan kisah hidup teman-teman yang berharga selama 21 tahun itu. Jadi pastinya personal branding itu penting banget karena dari selama 30 sampai 60 menit rekruter akan melihat gitu ya. Karena kita memutuskan ya dari itu gitu. Kita kan bukan cenayang yang bisa tahu gitu. Kalau teman-teman nggak cerita, kita nggak tahu gitu. Kalau dulu tuh teman-teman pernah ngalamin hal itu gitu. Dan itulah yang jadi sebenarnya mulai dari awal tadi yang CV saya bilang teman-teman harus pilih-pilih mana yang mau dimasukin, sampai dengan tahapan interview teman-teman juga udah harus pilih-pilih mana yang mau teman-teman ceritakan. Karena ceritanya teman-teman, kisahnya teman-teman yang akan jadi pertimbangannya kami HR itu untuk memutuskan, oke lu cocok, oke lu nggak cocok gitu buat join ke BCA, oke secara prinsip hidup masih bisa nih, oke secara kompetensi ternyata oke dari cerita-ceritanya, dari pengalaman-pengalamannya. Jadi teman-teman harus pintar menceritakan mana yang kisah hidupnya teman-teman, momen-momennya teman-teman yang memberikan value added ke dirinya teman-teman gitu. Jadi itu sih personal branding, tapi jangan lupa teman-teman harus bisa menceritakan, memilih sih yang penting. Karena kadang-kadang kan kalau grogi kita suka lupa ya, kita suka lupa. Aduh, gue cerita apa ya? Misalnya ditanya misalnya kadang-kadang saya suka nanya misalnya, hal apa sih yang paling membuat teman-teman tuh bangga gitu ya, membuat Ilham bangga gitu selama sepanjang 21 tahun teman Ilham hidup gitu ya. Hal apa sih yang paling membanggakan buat dirinya Ilham? Nah, kadang-kadang tuh karena kita udah saking groginya, kita tuh lupa yang kita ceritain yang versi kecilnya, padahal kita punya yang versi lebih besarnya lagi gitu. Nah, itu yang harus teman-teman manage groginya. Anggaplah interview itu ngobrol gitu. Interview itu waktunya kita ngobrol, waktunya kita kenalan sama si rekruter, kenalan sama perusahaannya. Jangan grogi, karena kalau grogi itu udah pasti deh. Semua yang udah kita bayangin, 21 tahun kita hidup tuh kita lupa semua gitu. Gitu sih. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu berawal dari grogi. Cara hilangin grogi, latihan. Harus banyak-banyak latihan interview, latihan ngomong di depan kaca, latihan ngobrol sama orang, itu juga penting gitu. Karena dari situ kita jadi tahu. Dan maksudnya persiapan tuh kayak kadang-kadang interview itu hal-hal yang sepele itu bikin teman-teman grogi. Misalnya interviewnya online, teman-teman hal teknis nih, kayak misalnya lagi interview tiba-tiba ondel-ondel lewat di depan rumah gitu ya, terus suaranya tuh ganggu banget, atau tukang roti lah gitu ya lewat gitu, terus suaranya ganggu banget, terus jadi buyar kan, aduh gitu ya, buyar gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus di-manage. Chargeran lagi interview tiba-tiba lowbat gitu. Terus udah gitu teman-teman, aduh chargeran gue lupa lagi gue taruh mana gitu kan. Terus pusing cari chargeran. Terus jadi kepikirnya gini, aduh gue gagal nggak ya gara-gara tadi gue nyari chargeran gitu ya. Yang kepikir itu jadinya di sepanjang sisa interviewnya nggak fokus sama pertanyaannya rekruter gitu. Nah itu yang harus teman-teman manage. Jadi full preparation itu yang penting. Oke, betul. Dan ini aku juga sering banget sih Kak mendengarkan statement kalau personal branding tuh sama dengan pencitraan. Padahal dua hal itu kan beda ya Kak. Nah, bagi Kak Laura sendiri, gimana sih cara Kak Laura membedakan antara personal branding sama pencitraan Kak? Itu sebenarnya akan kelihatan dari ceritanya sih. Jadi kalau di BCA kita itu, ini kalau ngomongin interview ya, dalam scope interview, kalau di BCA itu kita interview menggunakan teknik behavioral event interview. Jadi kita tuh interview based on pengalamannya dia yang sebelumnya pernah dijalani. Jadi kita nggak akan interview misalnya banyak tuh berseliweran gitu ya di timeline, kayak kamu harus bisa nih, harus tahu nanti kalau ditanya 5 tahun ke depan kamu ngebayangin diri kamu seperti apa gitu ya. Atau kalau kamu dikasih masalah ini nanti kamu akan kayak gimana. Itu bukan jenis interview yang akan BCA berikan gitu. Tapi kita akan nanya based on experience dia di masa lampau. Misalnya, boleh cerita nggak sih, kamu kan Ilham kan ikut organisasi nih ya, boleh cerita nggak sih pengalaman yang paling menantang gitu ya waktu pas Ilham jadi ketua
organisasi mahasiswa ini, apa sih tantangan tersulitnya waktu itu gitu, gimana cara ngatasinnya. Nah, kita akan interview based on itu. Jadi nggak mungkin bisa ada pencitraan di situ, karena di situ kan kelihatan kalau dan akan kelihatan real kalau teman-teman ngarang itu kelihatan sebenarnya. Karena kan kita nanyanya lumayan detail kan, apa sih situasinya kayak gimana, terus tugas kamu waktu itu ngapain aja, terus hasilnya kayak gimana gitu ya, strategi yang dipakai apa. Ngarang, awalnya bisa ngarang tapi lama-lama kelibet sendiri biasanya gitu kalau misalnya aku ngarang gitu. Karena nanyanya based on experience, jadi nggak bisa ngarang. Kita bisa cerita dengan lancar, akan terlihat genuine-nya, aslinya, kalau misalnya itu memang benar-benar brand pengalamannya teman-teman, itu akan terlihat antara yang pencitraan sama antara yang ini benar-benar real dirinya teman-teman, real ceritanya teman-teman. Gitu sih, itu teknik interview yang dipakai BCA dan mungkin perusahaan-perusahaan lain juga banyak yang pakai teknik interview kayak gitu. Sih, berarti tetap kelihatan ya. Kak, emang tipsnya tuh harus jadi diri sendiri aja gitu ya, Yes, untuk betul. nggak perlu jadi terlalu kelihatan wah gini. Ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi, tanggapan dari Iqbal. Kak, sebenarnya kita boleh nggak sih kalau kita menceritakan experience kita di SMA karena yang diminta adalah cerita best experience. Nah, gimana tuh Kak? Apakah terbatas saat kuliah aja atau mungkin sebelum kuliah bisa diceritakan? Sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin behavioral itu, SMA itu gini, SMA itu kan teman-teman kuliah misalnya 4 tahun ya. Teman-teman berarti pas lulus SMA tuh udah 4 tahun yang lalu. Selama 4 tahun masa nggak ada sih gitu ya, dan selama 4 tahun kan kita sebenarnya berkembang gitu ya, pasti Betul ada banget. hal-hal, exposure yang kita dapetin selama 4 tahun yang bisa merubah diri kita, yang bisa mengubah diri kita. Biasanya HR tuh akan melihat di 1-2 tahun terakhir gitu. Jadi mungkin bisa fokus ke 1-2 tahun terakhir, kecuali kalau misalnya memang tadi Iqbal ya, Iqbal merasa SMA itu memang turning point-nya banget nih gitu. Gue tadinya yang begajulan gitu misalnya, maksudnya kerjaan main mulu, nakal gitu ya, suka gangguin guru. Terus karena ada satu kejadian waktu SMA, itu yang membuat Iqbal jadi berubah. Jadi rajin, maksudnya jadi anak baik gitu ya, maksudnya jadi anak yang punya masa depan, punya visi gitu ya, ke depannya gue harus begini, gue harus begitu. Kalau memang itu seperti itu adalah turning point-nya Iqbal, itu nggak apa-apa diceritakan. Gitu. Jadi tetap balik lagi pilih-pilih, dan saya nggak bisa bilang boleh apa enggak, itu jawabannya ada dirinya teman-teman. Kalau merasa ini memang yang terbaik, ya nggak apa-apa diceritain. Tapi kalau merasa ini biasa-biasa aja, kayaknya better pakai yang 1-2 tahun terakhir. Pengalaman yang memang lebih relate, lebih relevan gitu. Karena kan orang bertumbuh dan berkembang pasti selama bertahun-tahun. Gitu. Semoga menjawab Iqbal. Yes, betul banget yang dikatakan Kak Laura tadi. Masa selama 4 tahun nggak ada pengalaman yang exciting, karena kebanyakan saat kuliah kayaknya lebih exciting ya, karena kita bertemu dengan banyak orang yang lebih diverse dari seluruh Indonesia bahkan ya. Iya. Kalau di SMA kan mungkin lingkupnya juga kayak itu-itu Lebih aja kecil ya. gitu. Yes. Oke, thank you Iqbal atas pertanyaan yang begitu luar Thank biasa. you. Nah Kak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh dong Kak Laura menyampaikan closing statement kepada teman-teman semua. Silahkan. Oke, mungkin statement terakhir saya yang ada 2 sih sebenarnya, banyak ya nggak nih. Yang pertama adalah rekrutmen itu, karena kita skupnya rekrutmen itu bukan soal jelek atau baik, bukan soal cantik atau ganteng atau jelek gitu ya, tapi rekrutmen itu soal cocok atau nggak cocok. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya masuk ke dalam, udah ada di tahapan rekrutmen, terus teman-teman gagalnya berkali-kali, misalnya sekali gagal terus teman-teman harus belajar gitu, karena jangan berpikir ini gue gagal karena gue jelek, ini gue gagal karena gue nggak layak gitu, nggak layak untuk dapat kerja gitu. Yang harus dilakukan adalah tadi punya growth mindset, harus review lagi, gue kurangnya apa gitu, kenapa sih gue gagal, ternyata setelah direview oh memang kualifikasinya nggak sesuai gitu, atau misalnya setelah direview oh memang secara culture ternyata memang nggak cocok gitu, atau misalnya setelah direview udah dari teman-teman dari IT, terus teman-teman daftar untuk IT, berarti kan cocok banget, tapi ternyata setelah direview lagi oh ternyata codingnya gue kurang nih, karena ternyata bahasa pemrograman yang diminta itu Java, sementara gue penguasaannya lebih ke C# gitu. Nah, berarti gue mesti apa? Gue ambil kursus Java, supaya nanti kalau misalnya gue bisa dapat kesempatan melamar lagi di sana, atau ada perusahaan lain lagi untuk melamar, gue udah punya gitu senjatanya, udah punya nih pengembangan diri gitu. Dan kalau misalnya ditanya sama HR, apa sih yang dilakukan dalam masa menunggunya kamu gitu ya, kan itu suka ditanyain tuh, oh ya saya ambil kursus ini untuk pengembangan dirinya saya gitu. Jadi itu mindset pertama yang teman-teman harus terapkan ketika nanti
masuk ke dalam proses rekrutmen. Gagal nggak apa-apa, tapi harus belajar dari pengalaman, harus belajar dari kegagalan apa yang masih bisa kita improve. Lalu rekrutmen bukan soal cocok nggak cocok, bukan soal baik atau jelek, tapi soal cocok atau tidak cocok gitu. Jadi nggak ada kata teman-teman gagal karena teman-teman buruk gitu ya, karena performa teman-teman buruk. Tapi lebih ke arah teman-teman memang tidak cocok untuk ada di perusahaan tersebut, dan yakinlah pasti ada perusahaan lain yang lebih cocok untuk teman-teman. Lalu yang kedua mungkin kalau ngomongin soal karir path gitu ya, soal karir, mungkin based on pengalaman saya gitu yang saya pelajarin, yang namanya nggak ada yang namanya proses yang langsung gitu ya dalam sekejap gue mau jadi manajer, gue mau jadi direktur gitu ya, nggak mungkin kita bisa kayak ngebalikin bari doang, ngebalikin tangan atau ngejentikin jari itu bisa otomatis langsung berubah. Semuanya tuh pasti butuh proses, dan yang namanya proses itu pasti naik turun, ada gagal, ada berhasil, ada gagal gitu. Belajar dari prosesnya, terus membangun karir itu perjalanan teman-teman gitu. Jadi untuk berjalan ke satu tempat, kayak teman-teman kalau mau liburan pasti teman-teman punya planning. Gue mau ke Bali, terus gue mau naik pesawatnya Garuda misalnya, terus nanti dari airport gue mau naik taksi aja, naik online gitu ya, taksi online sampai ke villa atau sampai ke hotel. Nanti di Bali gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, nanti gue balik ke Jakarta gue mau kayak gini. Itu namanya perjalanan dan direncanakan gitu kan. Nah, berkarir pun seperti itu. Teman-teman sebisa mungkin teman-teman udah punya bayangan, teman-teman rencanakan. Mau apa sih gue dalam berkarir gitu ya. Terus teman-teman mulailah dari small step yang nanti akhirnya akan membawa teman-teman ke puncak dari karirnya teman-teman. Jangan lupa kalau direncanakan dilakukan. Jangan cuma ditulis doang, karena kalau ditulis doang nggak akan tercapai gitu ya. Kalau kita cuma punya mimpi cuma ditulis doang ya nggak akan kesampaian. Mimpi ditempel oke gitu, tapi dilakukan gitu. Tetap harus ya, dilakukannya, eksekusinya itu yang penting juga. Jadi strategi penting, eksekusi juga penting dalam hal berkarir gitu. Mungkin itu kali ya dari saya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa ketika nanti menghadapi kegagalan. Percayalah, setiap proses yang kita lalui itu pasti ada hal yang bisa kita pelajarin yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi. Gitu, Ilham. Luar biasa banget closing statement dari Kak Laura. Wah, ini kayaknya juga masih ada yang bertanya nih Kak. Kalau pengen bertanya via kepada Kak Laura, bisa hubungi Kak Laura lewat apa nih? Oke, lewat LinkedIn boleh. LinkedIn saya Laura Andini, sesuai nama ya, Laura Andini. Ya, yang pengen bertanya langsung bertanya ke LinkedIn-nya Kak Laura. Kak Laura, thank you so much sudah berkenan mengisi juga, jabatan kali ini. Ilham. Ya ampun, sudah disempatkan loh ya. Sukses selalu dan sehat selalu ya, Kak.